Halo teman-teman, hari ini aku memetik sayuran liar karena aku mau makan di tengah sawah bareng tim aku. Yuk ikut aku. Pertama, aku mau ambil rebung dulu. Ini adalah anak bambu yang masih sangat muda. Kalau yang ini sudah mulai tua, jadi kita pilih yang lebih kecil ya. Ini dia nih, ukuran segini udah bisa kita ambil. Tapi ngambilnya butuh tenaga. Kita gali dulu bagian bawahnya. Kemudian kita potong seperti ini. Nah, kalau sudah kita kupas kulit luarnya karena mengandung bulu-bulu halus yang gatal bila terkena kulit. Kalau sudah, langsung kita taruh dalam wadah. Oh iya, karena sekarang musim jamur, aku mau beli jamur liar dulu. Lokasinya di Desa Labuan Pandan, Kecamatan Sambelia, Lombok Timur. Setiap pagi banyak banget yang jual jamur di pinggir jalan. Aku udah bawa wadah dari rumah. Harganya bervariasi ya, tergantung dari jumlah dan ukuran jamurnya. Wah, wadah aku udah penuh nih. Selanjutnya, aku pergi ke sawah untuk mencari beberapa sayuran yang tumbuh liar. Pertama, kita petik pare liar. Jenis pare ini biasanya tumbuh di sawah dan di kebun. Buahnya berukuran kecil, tapi rasanya nggak jauh beda dengan pare pada umumnya. Kalau mateng, buah pare ini berwarna kuning dan bijinya berwarna merah terang. Di daerah teman-teman ini namanya pare apa? Ada yang pernah makan nggak? Selain buahnya, pucuknya juga enak loh. Walaupun ada sedikit rasa pahit, tapi rasanya enak kok. Aku biasa mengolah pucuk pare untuk macam-macam olahan. Cukup segini aja ya, karena selanjutnya aku mau cari kangkung sawah. Lanjut jalan lagi. Karena masih musim hujan, sawah di sini sejuk banget. Apalagi sekarang musim petani menanam padi. Nuansa sawah yang hijau ditambah suara-suara petani mengusir burung pipit bikin nostalgia masa kecil. Oh iya, kangkung di sini tumbuh liar, jadi siapapun bebas ngambil, tapi secukupnya aja ya untuk lauk, jangan sampai dijual biar yang lain kebagian. Lanjut kita petik pakis. Biasanya pakis tumbuh di area yang sejuk dan lembab. Kalau di lokasi yang kering, tumbuhan ini nggak bisa bertahan teman-teman. Kita ambil bagian pucuknya aja. Sayur pakis ada beberapa macam. Ada yang enak dimakan dan ada yang tidak. Kita ambil secukupnya aja ya. Ini juga bekas para bocil. Nggak jarang aku nemuin bocil-bocil lagi ngambil pakis di sini. Selanjutnya aku mau ngambil daun kelor muda untuk sayur bening. Kalau untuk sayur bening, aku paling suka daun kelor dan bayam hijau. Aku dengar di beberapa daerah ada juga yang nggak makan daun kelor. Di daerah kalian gimana? Padahal daun kelor kaya vitamin A loh, sama halnya dengan bayam. Kayaknya udah cukup nih. Lanjut kita iris-iris rebung yang tadi. Ini udah aku cuci bersih ya. Cara irisnya seperti ini. Kita mulai dari bagian bawah dulu. Kalau dimakan mentah rasanya agak pahit. Kalau buah pare tinggal kita potong di kedua ujungnya. Karena masih muda jadi bijinya bisa langsung dimakan juga. Untuk pucuknya kita cuma potong di bagian yang agak keras. Selain itu nggak ada yang dibuang. Sama dengan sayur pakis. Di daerah aku ini namanya paku teman-teman. Kita potong sedikit bagian yang paling bawah. Selain itu juga nggak ada yang dibuang ya. Kangkung di sini ada dua macam. Ada jenis kangkung biasa, batangnya berwarna hijau. Ada juga kangkung sawah, batangnya berwarna ungu. Tapi menurut aku lebih enak kangkung sawah, karena memang teksturnya nggak mudah lembek. Daun kelor juga simpel. Pasti sebagian besar udah tahu caranya. Setelah itu lanjut kita buat bumbu untuk rebungnya. Aku mau buat bumbu sup. Kalau teman-teman gimana? Biasanya diolah seperti apa? Kalau kami di sini biasa dibuat sayur bening, sup, dan sayur santan. Aku juga pakai bumbu sup siap saji sebagai tambahan. Sementara itu tim aku bantu mengolah jamur yang tadi. Kali ini kita buat pepes menggunakan daun pisang. Siapa nih yang suka makan pepes jamur? Caranya gampang, kalau bumbu sesuai selera masing-masing ya. Bahkan hanya pakai garam aja udah enak. Setelah dilipat, kemudian kita tusuk di kedua ujungnya. Kalau sudah, tinggal dibakar menggunakan api sedang. Aku bakar di atas kompor menggunakan alas bolong-bolong biar matangnya merata. Nah, sekarang kami udah di sawah. Kami bertujuh teman-teman. Ada juga beberapa tim yang masih dalam perjalanan. Ini sawah bapak aku. Padi yang ditanam sekitar 3 bulan yang lalu sudah mulai kuning dan sebentar lagi siap panen. Kami menuju saung di tengah sawah ini. Setelah sampai, aku langsung buat bumbu sambal beberok khas Lombok. Nggak lengkap rasanya kalau nggak pakai sambal ini. Mana nih tim Lombok? Saya sak girang mangan kadu sambal beberok, coba pada komen dulu. Hehe. Kami juga udah nyiapin ayam panggang. Pokoknya makan enak dah hari ini. Makan di saung tengah sawah, rasa restoran mewah. Bener nggak sih teman-teman? Wah, semuanya udah siap nih. Pepes jamur, ayam panggang, sayuran hijau, sup rebung, sayur bening, dan beberapa lauk yang aku goreng.
Mungkin banyak banget teman-teman yang pengen makan seperti ini, tapi di daerahnya nggak ada sawah, cuma ada gedung dan pabrik. Walaupun jauh dari kemewahan, tapi rasa kebersamaan dan nuansa alam seperti ini sudah lebih dari cukup buat aku. Lanjut makan lagi. Udah dulu ya teman-teman. Dadah! Halo teman-teman, hari ini aku mau petik beberapa jenis buah yang ada di sekitar rumah aku. Yuk ikut aku. Pertama, aku mau cek buah naga dulu. Walaupun musim hujan, ada satu buah yang udah agak merah. Walaupun belum merah sempurna, tapi ini udah bisa dipetik teman-teman. Wah, nanti kita makan ya buahnya di akhir video. Di jalan, aku nemu jamur barat. Wah, lumayan nih, walaupun hanya satu biji, bisa dicampur dengan mie instan. Hehe. Aku udah sampai di pohon sirsak. Pohonnya ada di tengah sawah dan beberapa buahnya sudah bisa dipanen. Walaupun belum matang, tapi bisa kita petik karena bisa matang setelah disimpan 2 sampai 3 hari. Tim aku langsung gercep buat petik. Karena kalau telah diambil, buahnya pada dimakan kelelawar. Wah, buahnya lumayan gede teman-teman. Ini jenis sirsak asam manis. Ada juga jenis sirsak yang manis, tapi sekarang belum berbuah. Lanjut petik jambu biji. Akhirnya jambu biji di rumah aku sudah berbuah dan ada beberapa yang udah matang. Ini jenis jambu biji merah. Pohonnya tumbuh sendiri teman-teman. Walaupun tanpa ditanam dan dipupuk, bisa menghasilkan buah yang melimpah. Oh iya, aku ada rencana buat kebun mini di belakang rumah aku. Aku akan tanam bibit sayuran dan beberapa jenis buah. Wah, baru dipetik di bagian bawah aja udah dapat lumayan banyak nih. Seger banget kan buahnya? Lanjut ke buah delima. Teman-teman ada yang belum pernah makan buah delima nggak? Pohon delima ini berbuah hampir sepanjang tahun loh. Nih, lihat buahnya sampai kebelah gini karena memang jarang dipetik. Langsung aja kita petik. Pohon delima umumnya berduri, jadi hati-hati ya teman-teman. Kita petik yang udah berwarna kuning dan berukuran besar. Wah, buah delima memang menggoda banget teman-teman. Ini jenis delima kuning. Nah, kalau yang ini buah nona atau sarikaya. Masih sejenis dengan buah sirsak. Aroma daunnya juga mirip. Tapi kalau buah nona dominan manis. Pohon sarikaya bisa bertahan dalam kondisi kekurangan air loh. Jika musim panas dan gak ada air, daunnya akan berguguran semua. Ketika mulai musim hujan, pucuk baru akan tumbuh dan langsung berbuah. Ini dia hasil hari ini. Buahnya ada beberapa macam dan warnanya bervariasi. Yuk, saatnya kita makan buahnya. Kita makan yang matang-matang aja ya. Dimulai dari buah delima. Isinya berwarna merah dan rasanya manis. Bisa juga dibuat jus. Seger banget loh. Bijinya juga bisa langsung dimakan. Kalau jambu biji mungkin semua udah tahu rasanya seperti apa. Jambu biji biasanya dijadikan obat diare. Tapi jangan kebanyakan ya, nanti bisa susah BAB. Hehe. Sekarang kita coba buka buah naganya. Kalau masih agak hijau gini, biasanya rasanya asam manis dan warnanya merah pucat. Ada yang suka buah naga? Apalagi dibuat jus. Seger banget sih. Buah naga ada beberapa jenis. Ada yang merah dan ada yang kuning. Isinya juga ada 2 macam, yaitu merah dan putih. Buah naga masih sejenis dengan kaktus. Di video sebelumnya, aku pernah panen buah kaktus loh. Rasanya juga hampir sama dengan buah naga. Buah memiliki banyak manfaat, baik untuk kesehatan tubuh maupun kulit. Teman-teman perbanyak makan buah dan sayur ya. Semoga teman-teman sehat selalu. Udah dulu ya teman-teman. Dadah!